Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam tergantung kapan kawan pajak menyaksikan video kita pada kali ini. Ya, pada kali ini kita akan membahas seputar PPh pasal 21. Jadi, PPh 21 itu adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang bekerja atau memberikan jasanya kepada pihak yang memotong. Nah, sebelum ke situ kita intermezzo dulu. Nah, sebenarnya untuk PPh pasal 21 ini merupakan salah satu PPh yang dasarnya adalah withholding tax atau dipotong oleh pihak ketiga. Jadi pada dasarnya kan untuk pajak itu dari wajib pajak ke pemerintah. Jadi semua itu kan dari wajib pajak ke pemerintah. Jadi bayar ke pemerintah. Pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk itu namanya self assessment atau pajak yang dilaporkan sendiri, yang dicatat sendiri, yang disetorkan sendiri oleh wajib pajak kepada negara. Jadi semua pembayaran pajak itu kan langsung ke negara lewat MPN, jadi lewat kode billing, jadi nggak ada bayar ke kantor pajak itu. Nah, untuk PPh 21 untuk karyawan itu ada ketentuan yang mendasari untuk pemotongan PPh pasal 21 tadi. Jadi untuk karyawan itu cukup melaporkan kalau misalnya nggak ada punya penghasilan lain ya. Jadi tinggal melaporkan apa yang dipotongnya dia. Ini untuk pegawai tetap. Nah, untuk pegawai tidak tetap dan lain-lain nanti kita bahas lebih lanjut di dalam video kali ini. Jadi ini hanya sekedar tahu atau tahukah kamu atau trivia lah ya, tentang PPh pasal 21. Jadi serba-serbi PPh pasal 21. Nah, yang pertama, jadi PPh 21 ini itu dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja tadi. Jadi pemberi kerja ini bisa lembaga, badan hukum, CV, PT, dan lain sebagainya, ataupun orang pribadi, pekerjaan bebas, atau usahawan yang mempunyai pegawai, yang mempunyai karyawan, atau mempunyai tenaga lepas, tenaga kerja lepas, atau pegawai tidak tetap lainnya. Nah, itu para pemberi kerja atau CV atau PT tadi wajib melakukan pemotongan PPh 21 ini. Nah, kita sebagai misalnya saya sebagai pegawai, kebetulan saya PNS, itu saya harus tahu seperti apa pemotongan saya. Nah, itu tadi saya dapat gaji, saya dipotong PPh 21 dan itu yang akan saya laporkan dalam SPT tahunan. Nah, yang pertama, jadi PPh 21 ini banyak jenisnya. Jadi karena tadi kan ada CV, ada PT, terus ada orang pribadi usahawan atau orang pribadi pekerjaan bebas yang melakukan pemotongan. Nah, tadi macam-macam, ada juga pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada nanti di bagian penghasilan kita ada penghasilan teratur, ya gaji kita setiap bulan, ada penghasilan tidak teratur, misalnya THR yang kita terima atau kita peroleh. Nah, itu nanti ada perlakuan pemotongannya oleh pemberi kerjanya. Nah, kita sebagai pegawai, kalau kita sebagai pegawai kita perlu tahu dan sebagai pemberi kerja harus tahu karena itu adalah kewajiban dari pemberi kerja untuk melakukan pemotongan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu untuk pegawai tetap. Jadi nanti sebenarnya PPh 21 ini kalau dasar hukumnya lupa kita sebut. Untuk dasar hukumnya PPh pasal 21 itu untuk tata cara dan penghitungannya ada di Per 16 PJ _ 2016. Jadi Per 16 tahun 2016 itu biasa kita sebut Per 16 2016. Nah, di sana nanti diatur ketentuan-ketentuannya dan contoh-contohnya, cara penghitungannya seperti apa lengkap di lampirannya. Nah, jadi video pada kali ini hanya mengupas apa sih garis besarnya seperti apa. Nah, nanti untuk contoh lebih lanjut itu nanti bisa kawan pajak sendiri bisa simak di Per 16 tadi. Sudah lengkap per jenis perbagiannya, ada contoh-contoh penghitungannya, nanti ada macam-macam. Nah, seperti apa sih garis besarnya Per itu? Jadi sebelum baca Per ini video ini bisa disaksikan sebelum baca Per 16 atau sesudah baca Per 16-nya. Jadi ini bisa jadi guideline, jadi mind map, jadi peta pikirannya teman-teman untuk membaca Per 16. Nah, yang pertama yaitu pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap. Ini yang paling umum, pegawai tetap. Pegawai tetap itu seperti apa? Pegawai yang di sana pegawai kerja dalam 1 tahun full atau lebih. Nah, itu yang dilakukan, yang ada kartu pegawainya biasanya kayak gitu. Nah, itu untuk pemotongannya ada ketentuannya. Nah, pegawai tetap ini mempunyai penghasilan. Nah, itu dia dapat gaji kan tiap bulan. Nah,
penghasilan itu nanti ada jenisnya, ada penghasilan yang teratur itu gaji rutin, atau nanti penghasilan tidak teratur, nanti ada bonus, THR dan lain-lain. Nah, jadi ada dua itu yang harus diperlakukan penghitungannya. Penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur. Ini untuk terkait penghitungan selain masa Desember. Jadi Januari sampai November nanti penghitungannya itu tadi. Nanti kalau penghasilan teratur itu dihitung nanti disetahunkan, kalau penghasilan tidak teratur itu nanti penghasilan teraturnya disetahunkan ditambahi penghasilan tidak teratur, nanti ketemu PPh-nya, terus penghasilan yang teratur tadi dikurangi. Nah, itu jadi selisihnya itu namanya penghasilan PPh atas penghasilan tidak teratur. Jadi nanti pada akhir tahun jumlahnya akan sama saat menghitung masa Desembernya. Nah, terus yang tadi penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, nah terus ada perhitungan khusus untuk pegawai tetap itu di masa Desember. Jadi kawan pajak itu untuk yang biasa kita dapetin itu PPh 21 di bukti potong 1721 itu adalah penghitungan di masa Desember. Jadi penghitungan 1 tahun penuh. Nah, itu yang biasa kita laporkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tahu. Jadi biasanya di sana sudah ada unsur-unsur penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Jadi udah akumulasi kumulatif dari penghasilan kita dalam 1 tahun penuh dari masa Januari sampai Desember. Atau kalau kita mulai kerjanya belum nggak di Januari, di tengah tahun, nah itu juga akumulasinya. Jadi intinya dalam tahun pajak tersebut. Nah, itu yang akan kita laporkan. Nah, ini perlu jadi catatan untuk para pemberi kerja untuk mengetahui tata cara penghitungan penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, dan penghitungan khusus untuk masa Desember. Nah, itu nanti ada di Per 16 tahun 2016. Nah, gitu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua ini pegawai tidak tetap. Nah, ini pegawai tidak tetap ini sebenarnya penghitungannya secara garis besar hampir sama, cuma beda ya kalau untuk penghasilan yang ada nanti. Jadi kita jelaskan satu-satu. Nanti pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ya ini ada cara penghitungannya tersendiri, berbeda karena dia bukan pegawai. Jadi nanti tidak ada, biasanya nggak ada BPJS dan lain-lain. Ini yang tenaga harian lepas, misalnya kayak buruh, terus dan lain-lain lah, sejenisnya, pegawai sejenis. Nah, nanti untuk tenaga kerja lepas ini yang pembayarannya ada banyak jenisnya, karena ada yang harian dibayar per hari, ada yang dibayar per minggu, ada yang dibayar per satuan. Jadi nanti kalau dia misalnya merakit box atau merakit apa itu nanti kan dibayarnya per satuan. Jadi per satuannya dibayar berapa. Terus nanti ada juga yang dibayar per minggu. Nah, terus itu untuk cara penghitungannya sama modelnya. Terus nanti sama yang beda adalah nanti yang dibayarkannya tiap bulan. Jadi selain yang bulanan sama yang bulanan. Untuk cara penghitungannya nanti ada kriteria-kriterianya. Misalnya yang harian, untuk yang harian itu kalau bukan pegawai tidak tetap yang dapat upah harian itu batasnya ada 450. Kalau dia 450.000 itu untuk gajinya belum sampai segitu pembayar upah hariannya, maka tidak melakukan pemotongan PPh 21. Dan ini ya, bukan atau, dan akumulasi dalam 1 bulannya itu kurang dari 4.500.000. Nah, jadi 450.000 sehari dan kurang dari 4.500.000 selama akumulasi bulan kalender, 1 bulan kalendernya kurang dari 4.500.000. Kalau lebih dari 4.500.000 maka dilakukan pemotongan nanti pada saat penerimaan upah terakhirnya, dilakukan pemotongan secara penghitungannya secara bulanan. Kalau dia lebih dari 4.500.000 karena lebih dari PTKP-nya ya. Nah, terus untuk yang bulanan nanti dia disetahunkan. Nah, bedanya di sini, disetahunkan. Jadi nanti dia dapat pengurangan PTKP dan lain-lain. Nah, kalau yang bulanan. Tapi tadi saya ada yang kelewat untuk jumlahnya. Kalau secara akumulatif lebih dari 10.200.000 itu dia ada di ketentuan di lampiran di Per 16-nya itu. Kalau dia lebih dari secara akumulasi lebih dari 10.200.000 maka dilakukan untuk penghitungannya tahunan, jadi disetahunkan. Jadi penghitungannya sama seperti dengan pegawai tetap tadi gitu. Nah, nanti untuk contohnya bisa kawan pajak buka di lampiran Per 16 2016. Ini gambaran umumnya seperti itu. Berikutnya masuk ke anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai. Nah, jadi dia cuman ya direksi aja, misalnya Dewan Pengawas saja atau dia Dewan Komisaris saja, dan dia nggak jadi pegawai di situ. Nah, ini penghitungannya dia nanti
Kalau tadi kan ada pengurangan PTKP, kalau di pegawai tetap ada pengurangan PTKP, ada pengurangan biaya jabatan. Itu secara ininya di contohnya itu ada pengurangan biaya jabatan, terus nanti ada biaya-biaya yang dikurangi, misalnya BPJS, nanti ada JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan lain-lain. Nah, itu bisa dikurangkan untuk pegawai tetap. Nah, untuk pegawai tetap tadi ada pengurangan PTKP. Nah, untuk anggota dewan pengawas dan dewan pengawas dan dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai di sebuah perusahaan itu tadi atau di ini. Nah, itu dia dilakukan penghitungan langsung dikali tarif. Jadi penghasilan yang diterima langsung dikali tarif dan itu sifatnya kumulatif. Jadi misal dia dapat gaji bulan ini 50 juta. Nah, itu langsung dikali tarif pasal 17, itu progresif kan. Tarif lapisan pertama 5%, terus lapisan kedua 15%. Nah, ini karena masih di bawah 60 juta, 50 juta gaji bulan pertama itu dikali 5% langsung. Nah, untuk bulan kedua 50 juta lagi misal gajinya. Maka untuk 10 juta yang pertama, karena tadi udah dipakai 50 juta untuk kumulatif, untuk progresif yang pertama, nah 10 jutanya itu masih kena 5%, 40 jutanya kena 15%, dan seterusnya. Jadi itu dia kumulatif untuknya. Jadi nggak ada pengurangan PTKP dan lain-lain, langsung dikali tarif khusus untuk dewan pengawas atau anggota dewan pengawas atau dewan komisaris atau komisaris yang tidak merangkap. Jadi nanti ada yang merangkap juga. Ini penghitungannya beda lagi sama ini, hampir sama kayak pegawai tetap tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah bukan pegawai. Nah, kok ada yang bukan pegawai tadi? Pegawai tidak tetap. Ini bukan pegawai. Jadi biasanya ini tenaga ahli khusus. Dia biasanya juga pekerjaan bebas, misal dokter, terus notaris. Nah, itu kita misalnya sebuah perusahaan pakai jasa notaris. Nah, itu nanti penghitungan dia misalnya atas nama orang pribadi, notarisnya tidak punya firma hukum. Nah, itu dia atas nama notaris sendiri misalnya itu. Atau yang lain misalnya aktuaris, penilai, terus ada juga arsitek mungkin ya. Nah, itu nanti dia sebagai bukan pegawai, dia ada pengurangan 50%. Jadi berapa yang kita bayar itu dikurangi 50% dulu, 50% dulu efektifnya baru dikali tarif. Misal kita menggunakan jasa notaris, misal perusahaan kita notaris atau pengacara yang nggak punya firma, dia jadi berdiri sendiri. Nah, kita bayar misal 50 juta dikali 50%, 25 juta. Nah, 25 jutanya ini yang dikali tarif 5%, karena progresif dan bersifat kumulatif. Nah, untuk bukan pegawai tadi, secara umum itu ada yang berkesinambungan, terus ada juga yang tidak berkesinambungan. Nah, bedanya apa? Berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, jadi berkesinambungan itu dalam 1 tahun itu dia ada berulang kali gitu. Misalnya bulan pertama dia kerja, bulan kedua juga kerja, dan seterusnya sampai Desember. Kalau tidak berkesinambungan itu kayak lepas aja, ya udah kita pas lagi butuh kita pakai jasanya, terus udah nggak butuh ya kita lepas gitu. Nah, terus kalau yang berkesinambungan ini, kalau dia memang kerjanya cuma satu aja, misalnya dia sarjana hukum, kerja di perusahaan jadi kayak konsultan hukum, tapi dia cuma kerja di situ aja, di perusahaan itu aja. Nah, dia berkesinambungan, terus dia nggak punya pekerjaan lain. Nah, ini nanti ada ketentuan khusus, dia bisa dapat pengurangan PTKP. Bedanya itu. Jadi dia dapat pengurangan PTKP dengan catatan dia punya NPWP ya, karena bisa aja dia nggak punya NPWP, tapi kayaknya kalau untuk profesi itu biasanya pada punya NPWP. Nah, dia selain dapat pengurangan 50% tadi PH brutonya, karena dia ada effort ya kan untuk biaya jabatannya. Kalau pegawai kan biaya jabatannya kan hanya biaya untuk mempertahankan jabatan aja, 5% itu nilainya. Kalau dia itu tadi bukan pegawai tadi, dia dianggap kan harus belajar, dia baca ketentuan terus, update terus, ikut workshop. Nah, itu sebenarnya dikapitalisasi tadi jadi 50% untuk biaya penghasilan brutonya. Jadi dia penghasilan netonya itu 50% dari penghasilan bruto. Misal tadi pembayaran 50 juta, maka penghasilan netonya dianggap 25 juta dikali tarif. Dan ini sifatnya progresif kayak tadi, akumulatif. Sama kayak yang dewan pengawas dan dewan komisaris tadi. Jadi kalau 50 juta ini kan baru 25 juta. Ini masih tarif 50%. Nanti kalau dapat 100 juta kan itu udah 50 juta ya kalau penghasilan netonya. Nah, itu berarti ada yang 35 kena 5%, terus ada yang sisanya kena 15% gitu. Terus yang berikutnya ini peserta kegiatan. Nah, ini biasanya
peserta kegiatan itu dia ikut seminar, ikut apa, ikut kegiatan-kegiatan yang dapat honor, dapat bayaran, nah itu dipotong langsung 5% dari tarif. Berapapun yang diterima dikali tarif 5%. Ini sifatnya progresif, biasanya jumlahnya nggak begitu gede. Tapi kalau gede, misalnya yang sebenarnya gede kecil itu subjektif ya. Nah, biasanya ini simple, karena simple langsung dikali tarif aja. Jadi gitu. Nanti bisa contohnya bisa dilihat di per 16 2016. Jadi gampang, 16 2016. Nanti jangan lupa dicek. Terus yang terakhir itu subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini kalau kita menggunakan jasa subjek pajak luar negeri atau orang asing yang dia bukan wajib pajak, karena bisa aja orang asing tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dia dianggap wajib pajak dalam negeri. Nah, tadi cut off-nya dia cuma sebentar, misalnya kayak kita memang sengaja mengundang dari jauh, kita datangkan ke Indonesia atau menggunakan jasanya langsung dari luar negeri, misalnya remote dari sana, terus kita lakukan pembayaran, nah itu langsung dilakukan pemotongan. Ini PPh 21 tapi sebenarnya PPh 26 karena berkaitan dengan subjek pajak luar negeri. Nah, berapa cara penghitungnya berapa? Nah, sebenarnya ini langsung dikali 20% tarif sesuai ketentuan. Cuma kalau dia dari negara yang punya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau yang kita biasa sebut tax treaty, nah itu nanti sesuai dengan tarif tax treaty-nya. Misalnya tarif tax treaty-nya 15% gitu, berarti ya dikali tarifnya tax treaty. Makanya tax treaty atau 20% tadi. Itu langsung dikali. Nah, itu nanti yang kita potong. Jadi misalnya kita bayarkan 100 juta, 20% biasanya 20 juta itu, tapi kalau kita ada tax treaty 15%, maka kita kasih ke mereka 85 juta dan 15%-nya kita lakukan pemotongan dan kita terbitkan bukti potong. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk contoh-contohnya nanti bisa langsung kawan pajak buka di per 16 tahun 2016. Jadi kalau misalnya ketemu kasus itu langsung aja baca. Kalau terkait PPh 21 ada lengkap di sana. Jadi ini hanya gambaran, hanya mind map, hanya trivia atau serba-serbi lah PPh 21-nya. Secara umum seperti apa, tadi ada 6 kategori. Pertama pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga tadi ada dewan pengawas, komisaris atau mantan pegawai, terus yang keempat tadi ada bukan pegawai, yang kelima peserta kegiatan, dan yang keenam ada subjek pajak luar negeri. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom komen, nanti kita bantu seperti apa, atau bisa hubungi Kering Pajak, atau nanti di Twitter bisa kering_pajak, mention aja, tanya, itu lebih bisa menjawab. Cuman kalau untuk PPh 21 ini secara garis besar sih itu ada di per 16 2016 dan itu untuk isinya sangat lengkap. Mungkin nanti kendalanya pas lagi penginputan di ISPT. Jadi untuk yang sudah aplikasi unifikasi itu baru instansi pemerintah untuk PPh 21, yang selain instansi pemerintah masih pakai ISPT PPh 21. Kita tunggu aja nanti ada produknya web basis lewat unifikasi, jadi nggak perlu install aplikasi SPT lagi. Mungkin seperti itu kira-kira waktunya. Terima kasih. Semoga kawan pajak sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.